jenisnya ya Pak. Betul. Kami seharusnya harus mengikuti jenis yang ada gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan di dapur ini memang alhamdulillah semuanya sesuai dengan juknis. Cuma mohon maaf untuk hari ini kan kalau di Ramadan itu bundling ya Pak, di rapel 3 hari. Oh gitu. Jadi untuk hari ini dikirimnya kemarin. Gitu. Jadi 3 hari. Karena kan kalau Ramadan mah keringan ya Pak, nggak ada Keringan basahan. ya betul. Gitu, Hampir ya semua juga begitu Bu. Ya, tapi memang di sini kan masuk. Cuman ini tadi per 3 hari ya. Berarti untuk yang minggu ini Ramadan ya Pak? Ramadan ya, untuk Ramadan ini berarti umpamanya ada 4 item ya dalam satu harinya. 4 item itu porsinya, dalam porsi itu ada 4 item, berarti diglobalkan 3 hari itu. Iya betul jumlahnya. Gitu. Kalau porsi ingat ya Pak, bukan satu anak 15.000. Ini selalu salah persepsi. Porsi besar itu hanya di angka 10.000, porsi kecil itu di 8.000. Betul. Gitu ya. Jadi kan karena selama ini memang masyarakat taunya 15.000 aja. Jadi ketika dihitung 3 hari harusnya 45.000 nggak nyampe kan nggak gitu ya. Oh iya. Berarti ada porsi besar, ada porsi kecil ya. Itu tingkatannya untuk porsi kecil itu contoh umpamanya dari SD. PAUD ya. Dari PAUD sampai kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Berarti kalau porsi besar itu? Porsi besar dari kelas 4 SD sampai SMA. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi makanya ketika nanti Bapak ngelihat di porsi yang kecil anak-anak yang kelas 1 beda sama yang kelas 6 misal dapatnya agak banyak yang kelas 6 ya itu. Oh gitu. Nah, terus perbedaannya tadi kan porsi besar, porsi kecil. Itu perbedaannya apa penambahan satu item? Iya, kandungan gizinya kan ibaratnya gini, harusnya nasinya berapa gram buat yang anak dewasa kan nggak sama Pak, sama yang anak agak kecil. Oh, gitu. Gramasinya agak dikurangi. Kan kandungan gizinya juga pasti sedikit berkurang, sedikit beda lah gitu ya ibaratnya. Tapi yang jelas karena di sini udah ada ahli gizi juga, setiap dapur pasti punya ya ahli gizi. Mereka lah yang memperhitungkan semuanya. Gitu. Jadi perbedaannya itu antara sedikit atau banyak gitu. Iya, termasuk dari kandungan gizinya juga. Iya. Misalkan yang porsi besar kadang ada yang proteinnya kadang porsi kecil ada yang tapi ada juga yang disamakan cuman tinggal besar kecilnya misal gitu. Oh begitu. Seperti itu, Terus untuk dari item yang lain tadi kan umpamanya dari nasi, ini dari karbohidratnya ya. Nah, dari paling buah gramasinya sih Pak. Oh gitu. Iya. Kalau yang lainnya sama? Sama. Paling gramasinya aja. Gramasinya ya. Oke, siap. Dengan Ibu siapa? Ibu Iya. Ibu saya ya? admin di sini. Oh admin ya, oke siap Ibu. Ibu maaf Bu, satu hal lagi tadi dikatakan ada porsi besar dan kecil, yaitu yang besar 10.000, yang kecil 8.000. 8.000. Itu dengan ketentuan tentunya menunya sudah berdasarkan yang harga itu. Harus ada 5 item, ada proteinnya, ada karbohidratnya, kemudian pokoknya semua kandungan gizinya lengkap, terus ada protein nabati, protein hewaninya jelas. Nah kalau misalkan masalah susu itu tergantung ya Pak, karena memang gini, sebenarnya kan anak-anak Indonesia itu kan intoleran. Betul. Sebenarnya oleh karena itu makanya kenapa sekarang itu dianjurkan hanya untuk seminggu sekali, tidak terlalu tiap hari. Karena kebanyakan anak Indonesia justru kalau minum susu tuh agak sedikit gimana perut, ya Bapak paham lah itu lah. Seperti itu. Nah kalau misalkan untuk porsi besar dan porsi kecil itu ya itu ketentuannya hanya di banyak sedikitnya mungkin ya. Oh gitu. Bukan dihilangkan. Bukan dihilangkan item, tidak dihilangkan item. Seumpama susu. Kalau yang dewasa pasti kita kasihnya agak besar, misalkan 200 mili. Yang kecil ya 115 mili gitu loh kan, harga juga beda ya Pak. Nah mungkin hal yang seperti itu gitu. Jadi tidak menghilangkan itemnya, hanya di ukurannya saja dibedakan. Tapi kalau misalkan memang ada item yang dianggap nggak masuk di anggaran gitu ya, pasti diganti dengan yang lain dengan kandungan gizi yang sama. Yang terpenting adalah kecakupan gizinya, karena dari awal program ini dibangun ya untuk mencukupi gizi anak Indonesia. Untuk karyawan MBG sendiri dari wilayah atau dari luar?
95% dari wilayah. Dari wilayah. Hanya ada 2 orang, tapi 2 orang pun itu nya 15.000 dibagi 10.000 itu untuk menu makanannya, 5.000 itu untuk yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya konsep itu sama, hanya saja sekarang itu bahasanya tidak 15.000. Bahasanya adalah 10.000 menu. Nah, yang lainnya disebutnya operasional. Tapi untuk nominalnya ya ibaratnya kurang lebih hampir di angka yang 5.000 itulah gitu. Seperti yang dijelaskan Ibu Nunik, wakil. Betul. Jadi operasional itu ya banyak, honor relawan, kemudian insentif sekolah dapat, insentif posyandu, kemudian listrik, air dan lain-lain, gas apa segala macam. Oh, itu ngambilnya Sama ingin membesarkan nama MBG, citra baik di masyarakat. Makanya kami mencoba untuk memberikan yang terbaik. Setiap yang kami berikan pengennya diterima sama anak. Kadang juga kami suka nanya lah ke guru, ke kepala sekolah, Bu, ada masukan saran menu apa yang kira-kira ada yang anak inginkan, atau justru ada yang anak gak suka menu apa, supaya nanti ke depan jadi bahan evaluasi kami. Nah, itu komunikasi seperti itu sering kami lakukan. Gitu. Terus gini, Bu, menurut saya sih pribadi ya Bang, karena saya langsung di dalamnya ya anggapan masyarakat yang di media sosial itu menurut saya agak terlalu dramatis sih. Karena yang saya emang sih anggarannya besar MBG, tapi perekonomian di Indonesia tuh bergerak. Kayak tukang tempe, tahu yang tadi karyawannya cuma 3 atau 5, dia jadi nambah jadi 7. Karena kita memesan ke dia kan semakin banyak. Terus perekonomian di UMKM sekitar, ketika saya kurang beli di supplier saya kan nyari yang di UMKM sekitar. Terus kayak UMKM sini mau masukin, kita terima. Itu BUMDes yang udah pasti. Sudah pasti. Terus gini Pak Andre, izin. Tadi kan ini menyangkutnya ke pemberdayaan berarti kan, baik itu mungkin secara tenaga kerja, SDM-nya, terus juga mungkin dari UMKM itu sendiri. Nah, ada nggak klasifikasinya untuk ditentukan, oh ini masuk, ini enggak? Karena tadi itu kan MBG memang harus steril kan, dan harus istilahnya mungkin menjaga kualitas itu sendiri. Nah, ketika ini umpamanya kurang tadi itu berarti selektif juga. Kita harus nyari yang bagus, yang bagus, yang premium. Karena saya ketika saya minta sama supplier, saya maunya bahan-bahan yang premium, nggak mau yang asal-asalan. Karena saya menjaga kualitas bagian saya biar masyarakat biar puas. Karena ini justru saya nggak mau anak-anak yang bakalan nerusin kita bakalan jadi gimana gitu kan. Memang yang bagus selalu bagus. Makanya kalau pas bahan baku ini ketuanya siapa? Kalau kepala SPBG-nya Pak Andre. PPG membawa nama baik BGN, gitu kan. Yayasan dan Mitra membawa nama baik Yayasan dan Mitra di masyarakat. Chef juga sama punya nama baik. Jadi makanya pengennya ngasih yang terbaik. Makanya semua itu dia bahan baku apa segala macam kita kasih yang terbaik. Pun dari minyak goreng pun sama, kita cuma sekali pakai, abis itu udah gitu. Bahan-bahan minyak goreng yang sudah tidak terpakai itu dioper kemana, Bu? Ada yang menampung BUMDes, atau Pak. BUMDes? Jadi sampah basah, sampah kering, kemudian pokoknya sampah kerjasamanya sama BUMDes gitu. Bahan baku juga ada kayak telur itu juga dari BUMDes. Jadi memang ada beberapa kerjasama yang sama BUMDes gitu. Pada saat penggorengan itu berapa kilo yang dibutuhkan, Bu? Berapa liter itu? Kalau itu saya kurang paham sih, Pak. Iya, biasanya yang tahu yang gitu kebutuhan ini. Biasanya si chef yang pokoknya emang semuanya semuanya memang udah diatur semua. Kalau untuk menu-menu dan lain-lainnya itu maksudnya berapa banyak pertama kali sekali ngegoreng apa segala macam itu chef sih yang lebih paham mungkin ya. Gitu. Nggak, maksudnya itu minyak goreng itu dikelola BUMDes, itu apa memang diambil begitu aja atau memang ada dalam tanda kutip ada transaksi jual beli minyak goreng bekas gitu?
Itu kan jatuhnya limbah. Limbah, Pak. Jatuhnya Limbah ya? limbah. Iya, jadi Iya. uang limbah itu jadi buat kesejahteraan relawan-relawan kita, Pak. iya. Kayak kita ngadain Ya makan Ya, bersama makan seperti itu. Iya, dalam artian berarti kan minyak goreng itu dijual dan untuk kesejahteraan ini. Jadi, untuk di apa larinya namanya, nanti untuk ke biasanya- operasional gitu. Ya, jadi biasanya limbah itu dikumpul dulu per berapa hari baru diangkut. diangkut. Oh. Gitu. Iya, itu yang saya tanyakan. Iya. Kan tidak mungkin istilahnya BUMDes ngambil Iya. begitu saja. Iya. Karena kan walau gimana pun bekas seperti apapun Iya. itu minyak kan ada harganya.